Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat semua dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Hari ini Rabu 6 Januari 2021 kita akan mempelajari tema 6 Cita-citaku, subtema 1 Aku dan cita-citaku dengan muatan pelajaran PKN. Materi yang akan dibahas hari ini yaitu yang pertama pengertian, jenis-jenis dan manfaat kegemaran. Kedua, pengertian, manfaat, dan upaya meraih cita-cita. Dan yang ketiga, keberagaman ras yang ada di Indonesia. Kalian pasti sering mendengar kata keragaman, keberagaman, keanekaragaman, ya. Nah, sebenarnya apa sih arti dari keragaman? Ya, betul. Keragaman artinya bermacam-macam atau berjenis-jenis. Nah, pada manusia, keragaman biasanya diartikan dengan perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu atau perbedaan yang dimiliki oleh setiap orang. Setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda, seperti yang pertama misalnya keberagaman fisik. Ya, kalau kamu perhatikan orang-orang di sekitar kamu, mereka memiliki fisik yang mungkin berbeda dari kamu. Ada yang lebih tinggi dari kamu, ada juga yang lebih pendek. Ada yang berbadan gemuk, ada yang berbadan kurus. Ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit coklat, ada juga yang berkulit putih. Ada yang bermata besar, ada juga yang matanya sipit. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada juga mungkin yang tidak punya rambut, gitu. Nah, keragaman yang kedua, keragaman usia, ya. Di antara kalian atau di orang-orang di sekitar kamu ada yang usianya lebih tua atau ada juga yang usianya lebih muda dari kamu. Nah, yang keberagaman yang ketiga yaitu keragaman hobi dan kegemaran. Di antara teman-teman kamu, tidak semuanya memiliki hobi yang sama dengan kamu. Ada yang hobinya bermain sepak bola, ada yang hobinya bermain bulu tangkis, berenang, bersepeda, ada juga yang gemar menyanyi, ada yang gemar menari, dan lain sebagainya. Di sekitar kita atau di antara teman-teman kamu juga memiliki keberagaman sifat, ya. Ada yang sifatnya ramah, ada yang dermawan, ada yang suka menolong, ada yang lucu, ada yang pemarah, ada yang rajin, dan lain sebagainya. Nah, di antara teman-teman kamu juga nih, pasti memiliki keragaman cita-cita. Ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi arsitek, ada yang ingin jadi polisi, ada yang ingin jadi astronot, dan lain sebagainya. Apa sih manfaat memahami keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama, dengan memahami keragaman karakteristik individu, kita dapat mengenal masing-masing karakter orang di sekitar kita. Jadi, kalau misalnya kamu mempunyai teman yang lucu, yang suka bercanda, dan kamu paham karakternya kalau dia suka bercanda, tidak usah tersinggung ketika dia meledek kamu, ya. Nah, yang kedua, atau jika kamu mempunyai teman yang suaranya keras, ya, tidak usah takut atau tidak usah marah ketika dia berbicara dengan kamu, karena mungkin orang tersebut atau teman kamu tersebut tidak bermaksud marah kepada kamu. Dia hanya bicara biasa, tapi karena suaranya keras jadi terdengar seperti orang sedang marah.
Nah, yang kedua, dapat menghargai perbedaan. Ketika kalian mempunyai teman yang berbeda fisik, kalian tidak mentertawakan mereka, tapi menghargai perbedaannya. Nah, yang ketiga, tumbuh rasa toleransi. Apabila kalian sudah memahami karakteristik masing-masing teman-teman kamu, dan juga kamu dapat menghargai perbedaannya, maka akan tumbuh rasa toleransi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalnya di dalam kelas ada teman kamu yang belum selesai mengerjakan tugas. Mungkin karena kemampuannya yang tidak sehebat kemampuan kamu. Nah, kalau kamu memiliki rasa toleransi, kamu tidak akan bercanda dengan melakukan berlari-lari atau berteriak-teriak yang dapat mengganggu konsentrasi teman kamu yang belum selesai. Nah, yang keempat, dapat belajar bekerja sama dan berteman tanpa membeda-bedakan. Ya, kalau kamu sudah memahami nih karakteristik ya masing-masing individu dari teman-teman kamu dapat belajar, dapat bekerja sama, dan dapat berteman tanpa pilih-pilih, tanpa membeda-bedakan. Yang kelima, dapat saling berbagi ilmu, mengenal budaya atau adat istiadat suku lain. Saat kalian belajar bersama, bekerja sama, dan bermain bersama, saat itu pula lah kemungkinan akan terjadi saling berbagi ilmu dan mengenal budaya. Nah, pada saat itu juga kalian dapat secara tidak langsung, secara tidak sadar akan mengetahui gaya bahasa dan dialek dari orang tertentu. Memahami perbedaan karakteristik juga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Keragaman cita-cita. Apa itu nak cita-cita? Ya, cita-cita adalah harapan atau impian yang ada dalam pikiran seseorang untuk mencapai sesuatu di masa depan, untuk mencapai impiannya di masa depan atau keinginannya di masa depan. Manfaat memiliki cita-cita. Yang pertama, cita-cita akan membuat kamu termotivasi untuk berusaha setiap hari. Cita-cita juga dapat menjadikan kamu sebagai orang yang mandiri. Nah, kalau kamu dari sekarang sudah memiliki cita-cita, maka kamu akan mandiri dalam belajar dan juga dalam segala hal. Ya, jadi tidak perlu belajarnya disuruh-suruh mama atau dipanggil-panggil mamanya. Ya, dengan sendirinya kamu memiliki kesadaran untuk belajar. Yang ketiga, cita-cita dapat membuat kamu selalu berpikir positif dan tidak mudah menyerah. Apa yang harus kita lakukan untuk meraih cita-cita? Yang pertama, jangan pernah takut gagal. Yang kedua, sabar. Ketiga, fokus pada cita-citamu. Yang keempat, selalu berusaha. Dan yang kelima, percaya diri. Coba kalian perhatikan buku paket halaman 37, kisah sukses mengatasi kegagalan. Ya, ayo kita baca sama-sama. Michael Jordan, pemain basket dunia. Saat duduk di bangku SMA, Michael pernah gagal masuk tim basket sekolahnya. Ia dianggap tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan masuk tim kebanggaannya. Dengan usaha yang sangat keras, ia terus berlatih dan berlatih. Pada saat menjadi pemain basket kelas dunia pun, ia banyak mengalami kegagalan. Ini pengakuannya. Sepanjang karir saya, lebih dari 9.000 tembakan saya meleset. Saya pernah kalah dalam 300 pertandingan. Paling tidak, 26 kali saya dipercaya untuk melakukan tembakan penentu kemenangan dan saya gagal. Saya telah berkali-kali mengalami kegagalan, tetapi karena kegagalan itu saya berhasil. Kalau kamu perhatikan penjelasan sebelumnya, apa yang harus kamu lakukan untuk meraih cita-cita. Nah, pada penjelasan yang pertama, jangan
pernah takut gagal. Sama seperti halnya Michael Jordan, dia tidak takut untuk gagal. Buktinya dia telah mengalami kegagalan berkali-kali, tetapi dia terus berusaha. Ya, yang kedua, dia orang yang sabar. Michael Jordan menunjukkan sikap yang sabar. Walaupun gagal, dia tetap terus berusaha. Nah, Michael Jordan juga fokus pada cita-citanya. Dia tetap latihan, ya, walaupun pada saat SMA dia gagal masuk tim basket, tapi dia tetap selalu berusaha keras. Nah, yang terakhir, Michael Jordan juga orang yang percaya diri. Dia percaya bahwa suatu saat dia akan berhasil, gitu. Nah, negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan beragamnya ras yang ada di Indonesia. Ras berkaitan dengan ciri fisik. Setiap suku di Indonesia mempunyai ciri fisik yang berbeda-beda. Keragaman merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Alhamdulillah, selesai penyampaian materi hari ini. Untuk tugasnya, kalian bisa kerjakan latihan pada buku paket tema 6 halaman 38 dan 39. Silakan kalian tulis jawabannya di buku tulis atau di buku paket saja boleh, difoto lalu dikirim ke bu guru. Usahakan sebelum jam 1 sudah dikirimkan ya nak. Terima kasih.